Contoh kasus peserta cara pengisian survei ekonomi pertanian untuk blok 4 sampai dengan blok 16. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia Channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini, dan pada kali ini akan saya berikan contoh kasus yang ada di lapangan beserta cara untuk pengisian di blok 4 sampai dengan blok 16 sesuai dengan kasus yang akan disampaikan ya untuk survei ekonomi pertanian 2024. Jadi pastikan teman-teman simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi untuk contoh kasus yang saya temukan di lapangan adalah Pak D merupakan UTP terpilih untuk dilakukan pencacahan dengan menggunakan survei ekonomi pertanian 2024, dan berdasarkan data yang diperoleh, Pak D ini menggarap atau memiliki lahan yang dimiliki seluas untuk istilah di wilayah kami adalah long 10 ya. Long 10 ini untuk dikonversikan ke bentuk bakunya yaitu 700 meter persegi, dan beliau melakukan usaha tanaman pangan yaitu bentuknya atau jenisnya atau komoditasnya yaitu padi sawah inbrida. Maka untuk penulisan di kita sambil contoh kasusnya sambil mengalir, untuk contoh penulisan di blok 4, maka teman-teman harus jawab, pastikan yang bagian atas kode provinsi, kabupaten, dan kecamatan juga harus diisikan. Yang poin 400, apakah melakukan usaha tanaman pangan selama periode 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024? Jawabannya iya, maka saya lingkari yang ya, kemudian diisikan di kotak yang tersedia. Selanjutnya untuk poin atau rincian 401, jenis tanaman yang diusahakan, karena beliau kebetulan mengusahakan jenis tanaman padi 32 ya, jenis 32. Jadi padi 32 itu masuk ke dalam jenis padi sawah inbrida, maka saya isikan di sini padi sawah inbrida. Kode tanaman berdasarkan daftar ST 2023 kode yaitu 1104. Selanjutnya untuk poin 403, luas lahan yang digunakan selama periode referensi seperti yang saya sampaikan di awal berdasarkan informasi yang diterima adalah long 10. Long 10 untuk ukuran non baku di wilayah kami setara atau dikonversikan dalam meter persegi yaitu 700 meter persegi. Dari hasil wawancara untuk mengisikan 404A, berapa kali tanam selama periode referensi? Jadi selama satu tahun terakhir yaitu 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024 dilakukan 2 kali masa tanam. Kemudian luas tanam selama periode referensi, karena 1 kali masa tanamnya adalah 700 meter persegi, untuk 2 kali masa tanam maka dikalikan 2. Saya isikan di sini 1400 meter persegi. Selanjutnya untuk 404C, berapa kali panen selama periode referensi? Yaitu kebetulan juga dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwasanya Pak D ini panen sebanyak 2 kali dengan luas tanaman yang dipanen sendiri yaitu sama 1400 meter persegi. Artinya untuk 2 kali panen di lahan 700 meter persegi tersebut. Selanjutnya kita skip untuk 405A sampai E ya, karena hanya khusus untuk tanaman tahunan. Ini juga diberi tanda abu-abu, artinya tidak perlu diisikan. Selanjutnya untuk 406A jenis produksi. Berdasarkan daftar ST 2023 kode yaitu gabah kering panen dengan kode 14, kemudian yang 406B-nya satuan produksinya berdasarkan daftar ST 2023 kode adalah kilogram dengan kode 01, dan teman-teman jika menemukan contoh kasus lain artinya komoditasnya berbeda, misalkan tomat ataupun cabai, itu disesuaikan dengan yang tertera pada daftar ST 2023 kode. Ini kebetulan saja untuk komoditas yang saya temukan di lapangan adalah padi sawah inbrida yang saya contohkan di sini maksudnya. Kemudian diperoleh data dari hasil wawancara untuk volume produksi yang dikonsumsi sendiri. Jadi dalam 1 tahun
yang dikonsumsi sendiri atau hasil gabah hasil panen yang dikonsumsi sendiri untuk 406C adalah 400 kg gabah. Kemudian yang diolah sendiri itu tidak ada, artinya pada saat akan mengolah lahan kembali, beliau Pak D ini akan membeli bibit yang baru, tidak menggunakan bibit yang beliau panenkan sendiri. Kemudian volume produksi yang dijual adalah 300 kg. Volume produksi yang digunakan sebagai upah atau gaji pekerja untuk 406F-nya adalah 80. Kemudian volume produksi yang digunakan untuk lainnya yaitu 20 kg. Jadi teman-teman harus samakan ya, karena dijumlahkan. Jika dijumlahkan dari 406B sampai dengan 406G, hasilnya dijumlahkan di 406H. Ini hasil penjumlahnya yaitu 800. Jadi 800 kg ini atau setara dengan 8 kintal adalah data yang diperoleh dari narasumber untuk jumlah atau volume produksi yang memang dipanen selama 2 periode tersebut. Berikutnya untuk 407A, nilai produksi yang dipanen sendiri. Jadi nilai produksinya adalah nominal dari 1 kg gabah dikalikan dengan volume produksinya. Kebetulan untuk volume produksi yang diterima oleh Pak D ini adalah 800 kg dan berdasarkan informasi yang diterima atau didapatkan dari Pak D, untuk 1 kilogramnya harganya adalah 5.800. Jadi untuk 800 kilogramnya diperoleh angka 4.640.000. Teman-teman harus tuliskan di sini dalam satuan ribuan ya. Jadi pastikan penulisannya benar. Jangan ditulis secara lengkap 4640 terus ada nolnya 3 lagi, nanti itu kesannya 4 ya lebih ya. Jadi harus di 03 itu, ini sekali lagi satuannya adalah dalam bentuk ribuan. Berikutnya untuk 407B, nilai yang diizinkan atau ditebaskan ini saya tulis 0 karena berdasarkan informasi beliau memanen sendiri semuanya, kedua hasil panen tersebut, 2 periode panennya, di hasil panennya itu dipanen sendiri semua, tidak ada yang diizinkan, tidak juga ada yang ditebaskan. Nilai produksi ikutan tidak ada, maka ditulis juga 0. Kemudian untuk 407D-nya, nilai produksi seluruhnya yaitu antara penjumlahan 407A, B dan C dijumlahkan secara keseluruhan. Teman-teman bisa lihat di sini, yaitu jumlahnya 4 sama ya, karena tidak ada penambahan, Rp4.640.000. Berikutnya untuk yang B, ongkos-ongkos dan pengeluaran ini dikhususkan untuk satu komoditas, karena ini yang saya contohkan adalah komoditas untuk padi sawah inbrida. Adapun ongkos-ongkos dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pak D, benih tanaman yang digunakan dan atau penyisipan tanaman, senominalnya adalah Rp105.000. Ini sudah diperoleh dari 2 hasil tanam ya, 2 kali tanam, yaitu kisarannya antara 4 sampai 5 kg gabah dengan nominal Rp105.000. Kemudian total pupuk yang digunakan yaitu terdiri dari pupuk-pupuk yang digunakan oleh yang bersangkutan. Saya peroleh informasi pupuk urea padat yang digunakan untuk 2 kali musim tanam yaitu 200.000. Kemudian pengeluaran pupuk NPK padat yang digunakan 100.000, TSP-nya 100.000. Kemudian untuk pengeluaran pupuk lainnya yang digunakan tidak ada. Dan akhirnya mendapatkan total untuk pengeluaran pupuk ya, atau total pupuk yang digunakan senilai Rp400.000. Teman-teman jangan lupa untuk memprobing lebih jauh ya, bagaimana cara untuk menanyakan pupuk yang digunakan dalam satu panennya atau 2 kali panen sekaligus untuk luas lahan yang diusahakan oleh UTP terpilih tersebut. Ini karena berdasarkan informasi yang saya terima, untuk long 10-nya atau 700 meter persegi, maka pupuk urea yang digunakan adalah sekitar 50 kg ya, 50 gram, yaitu dengan angka atau harga pupuk 50 gramnya adalah Rp200.000. Teman-teman sesuaikan dengan jawaban dari responden. Jangan lupa untuk memprobing lebih detail lagi pupuknya berapa kilo, kemudian harga per kilonya berapa, dan lain sebagainya. Selebihnya untuk pestisida 410. Pestisida dan juga obat-obatan tanaman yang digunakan
berdasarkan hasil probing yang saya lakukan ya, yang dilakukan di lapangan. Adapun jenis-jenis pestisida yang digunakan oleh yang bersangkutan, ada pestisida yang namanya, saya berdasarkan informasi yang diterima adalah sidatan, yaitu untuk membasmi ulat, kemudian ada yang untuk membasmi wereng, kemudian juga ada yang untuk membasmi walang sangit. Dan diperoleh angka, kebetulan si yang bersangkutan ini membeli jenis pestisida tersebut dalam kemasan besar, tetapi tidak digunakan semuanya, artinya masih ada sisa. Jadi difokuskan di sini untuk pestisida atau pengeluaran untuk pestisida dan obat-obatan yang digunakan itu tidak berdasarkan berapa nominal yang dibeli secara keseluruhan ya, karena memang masih ada sisa. Dan diperoleh untuk luas lahan 700 meter persegi pestisida yang digunakan dan juga obat-obatannya yaitu senilai senilai Rp72.000, mohon maaf ya. Baik, untuk 411A, upah pekerja yang dibayar berdasarkan informasi yang diterima dari UTP terpilih, upahnya yaitu Rp700.000. Selanjutnya, perkiraan upah pekerja tidak dibayar karena UTP ini menggarap lahannya sendiri ya di waktu-waktu senggangnya. Jadi sesudah subuh beliau pergi ke ladang sendiri, kemudian setelahnya sekitar jam setengah 8 beliau pulang, kemudian jam 8 mulai menggarap atau bekerja sebagai buruh di lahan orang lain sampai dengan waktu zuhur atau sekitar jam 1 siang. Sesudahnya di sore hari sudah asar beliau menggarap lahannya sendiri juga. Jadi ada memang waktu-waktu tertentu beliau mempekerjakan orang lain, tetapi ada juga yang memang dikerjakan sendiri. Dan adapun untuk nominal yang dikerjakan sendiri sekitar Rp800.000. Kemudian untuk upah pekerja borongan berdasarkan informasi yang diterima yaitu beliau mempekerjakan secara borongan untuk tanam padinya dan juga untuk membersihkan atau menyiangi rumput-rumput di tanaman padi tersebut atau istilah di wilayah kami yaitu matun seperti itu. Berikutnya untuk bahan bakar BBM dan gas dan juga pelumas tidak ada karena untuk bahan bakar minyak atau BBM biasanya adalah bagi mereka yang menggunakan traktor, adapun traktor masuk ke dalam pekerja borongan. Untuk si UTP yang saya contohkan di sini, listrik dan air juga tidak ada, sewa lahan tidak ada. Kemudian perkiraan sewa lahan milik sendiri atau bebas sewanya. Jadi walaupun lahannya milik sendiri, jika diperkirakan sewa lahan tersebut senilai 1 juta untuk 1 tahun ya, untuk 1 periode atau 1 konversi waktu yang referensi waktu yang ditentukan 1 tahun terakhir yaitu 1 juta. Kemudian jasa pertanian yang dibayarkan, ini jasa pertanian yang dibayarkan termasuk dalam pembajakan ya, itu menggunakan mesin traktor dan juga si pembajaknya yaitu senilai Rp100.000. Pengeluaran lainnya tidak ada, sehingga untuk total pengeluaran keseluruhan di mana dimulai dari 408 yaitu untuk benih tanaman sampai dengan 416 yaitu pengeluaran lainnya ditotalkan senilai Rp3.397.000. Selanjutnya untuk mengisikan yang poin C yaitu pendapatan. Pendapatan di sini ada rambu-rambunya, cara menghitungnya yaitu R407D yaitu yang ini 4.640 untuk contoh di kasus ini dikurangi dengan 417 yaitu 3.397 sehingga hasilnya yaitu Rp1.243. Rp3.000, Rp1.243.000. Dan sekali lagi ini adalah satunya dalam ribuan. Dan sebagai informasi untuk contoh kasus yang saya contohkan ini, beliau hanya mengusahakan jenis satu saja komoditas tanamannya yaitu tanaman pangan saja dan kebetulan adalah jenisnya adalah padi sawah inbrida. Apabila di lapangan teman-teman menemukan UTP terpilih mengusahakan jenis tanaman lebih dari satu komoditas, maka teman-teman isikan sesuai dengan kolom-kolom yang tertera. Misalkan ada ubi jalar juga, maka teman-teman tuliskan di kolom 4-nya sini ubi jalar, kemudian ditanyakan secara detail seperti yang saya lakukan isiannya untuk yang saya contohkan di awal.
Dan pastikan teman-teman untuk isikan semua jenis komoditas untuk tanaman pangan yang diusahakan oleh UTP tersebut. Dan sebagai informasi untuk saya contohkan tadi kasusnya adalah satu komoditas saja tanaman pangannya, yaitu untuk jenis padi sawah inbrida. Sehingga diperoleh untuk poin D, pendapatan usaha pertanian pangan tersebut dapat angka yang tadi yang sama ya, karena tidak ada penjumlahan dari jenis tanaman pangan yang lain, yaitu senilai Rp1.443.000. Lanjut kita ke blok 5, yaitu tentang keterangan usaha untuk tanaman hortikultura. Untuk poin 500, apakah melakukan usaha tanaman hortikultura selama periode 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024. Untuk contoh kasus yang saya contohkan ini tidak. Jadi saya lingkari angka 2 dan saya isikan di kotak yang tersedia angka 2. Karena tidak ada jenis tanaman hortikultura, maka langsung ke blok 6. Dan apabila UTP yang teman-teman temukan merupakan pengusaha atau unit usaha pertanian yang mengusahakan tanaman hortikultura, pastikan untuk ditulis juga ya, seperti yang saya lakukan atau saya contohkan di blok 4 untuk tanaman pangan. Dan teman-teman bisa rinci apabila lebih dari satu, misalkan ada cabai, ada tomat, dan lain sebagainya, teman-teman bisa isikan sesuai dengan jumlah komoditas yang mereka usahakan. Berikutnya untuk blok 6 juga kebetulan yang saya contohkan tidak ada, maka untuk mengisi poin 600 saya isikan kode 2 yaitu tidak ada, maka langsung ke blok 7. Selanjutnya untuk mengisikan blok 7, apakah melakukan usaha peternakan selama periode 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024. Kebetulan Pak D yang tadi saya contohkan merupakan UTP pelaku usaha pertanian untuk jenis tanaman pangan padi sawah inbrida. Beliau juga memelihara ayam kampung biasa. Ayam kampung biasa tersebut memang dijual, ada tujuannya untuk dijual ya, dan pernah melakukan penjualan dalam 1 tahun terakhir, maka saya tuliskan di sini. Saya jawab iya atau kode 1 di dalam kotak ini ya, setelah dilingkari diisikan 1. Sehingga untuk keterangan-keterangan yang ada atau poin-poin dari mulai 701 dan seterusnya saya isikan di sini. 701 sama seperti yang di blok 4 tadi, jenis ternaknya itu apa. Ini contoh dari kasus yang ada, ini adalah Pak D ini memiliki usaha peternakan yaitu ayam kampung biasa. Adapun kode dari ayam kampung biasa berdasarkan daftar ST 2023 kode adalah 42. Mohon maaf untuk kodenya yaitu 4301 untuk jenis ayam kampung biasa. Dan berdasarkan hasil wawancara diperoleh data untuk luas lahan yang digunakan selama periode referensi yaitu 6 meter persegi. Jadi kandang tersebut ada di lahan seluas 6 meter persegi. Untuk 704A ternak pada 31 Mei 2024 atau stok akhirnya pada saat melakukan pendataan, ditanyakan pada 31 Mei-nya ada 10 ekor dengan kisaran harga, karena memang campur ya 10 ekor tersebut, ada yang memang sudah ayam jantannya sudah harganya lumayan tinggi, ada juga yang masih kecil dan dinilaikan sekitar Rp480.000. Kemudian dalam periode referensi waktu 1 tahun terakhir, ternak yang dijual juga adalah 10 ekor dengan hasil perolehan penjualan yaitu Rp500.000. Selain dijual, dalam 1 tahun terakhir juga memotong 3 ternak senilai Rp150.000. Kemudian ada juga yang mati 3 ekor tapi belum terlalu besar, sehingga nominal yang mati itu untuk 3 ekor tersebut adalah Rp50.000. Ternak yang diberikan kepada pihak lain hilang, dicuri, dan dibagi hasilkan. Ini ada yang memang diberikan kepada orang lain, yaitu kepada orang tua ya, yaitu 1 ternak senilai Rp50.000. Sehingga untuk 704F yaitu hasil penjumlahan dari 704A sampai dengan 704E diperoleh yaitu untuk jumlah ternaknya 27 ekor dan nominalnya adalah Rp1.230.000. Ini jangan lupa nilainya adalah dalam ribuan.
Untuk 704G kemudian sampai dengan 4704J itu tidak diisikan. Kenapa? Sampai 4704K ya, tidak diisikan karena ini hanya khusus untuk ayam petelur. Sedangkan untuk contoh kasus yang saya contohkan di sini adalah ayam kampungnya biasa adalah untuk ayam kampung untuk daging ya, dalam bentuk daging, bukan untuk ditelurkan seperti itu. Kemudian untuk 704L. Untuk yang L ini ada rambu-rambunya, nilai mutasi atau pertambahan bobot ternak di mana 407F dikurangi 404K. Yang F 1.230 dikurangi yang K-nya yaitu tidak ada ya. Sehingga diperoleh nominal 1.230. Berikutnya untuk 705 nilai produksi selain ternak hidup yaitu susu, telur, madu, kokon, liur atau telur semut tidak ada. Nilai produksi ikutan juga tidak ada sehingga nilai produksi seluruhnya yaitu dijumlahkan antara 704 ditambah 705 dan 706 mendapatkan nilai Rp1.230.000. Selanjutnya untuk ongkos-ongkos dan pengeluaran, apakah ada pakan jagung? Kebetulan tidak ada. Pakan hijauan termasuk rumput-rumputan dan daunan sekitar senilai dengan Rp10.000. Ini karena menggunakan seperti sisa-sisa kangkung dan lain sebagainya ya. Berikutnya untuk pakan lainnya termasuk dedak, ampas, tahu, dan lain sebagainya yaitu sekitar 100 kg dalam 1 tahun terakhir. Jadi Pak D ini dalam memberikan makan atau memberi makan ayam-ayam beliau itu kebanyakan menggunakan dedak. Dan adapun sayuran hijau digunakan untuk campuran dan sedikit saja ya, sehingga nominal dari 100 kg sekitar Rp600.000. Kemudian untuk pemeliharaan kesehatan ternak, vaksin, obat, dan vitamin tidak ada. Upah pekerja dibayar tidak ada karena beliau hanya bersama istri ya, secara siapa yang punya waktu ya untuk memberikan makan ya diberikan makan ternak-ternak tersebut. Perkiraan upah pekerja tidak dibayar tersebut senilai Rp200.000 untuk 1 tahun tersebut. Kenapa nominalnya kecil? Karena bisa dikalkulasikan apabila memberi makan hanya beberapa menit saja atau beberapa ya sekitar kurang dari 1 jam sehingga dinominalkan dalam 1 tahun hanya Rp200.000. Upah pekerja borongan tidak ada. Kemudian untuk 711 sampai dengan 713 juga tidak ada. Perkiraan sewa lahan milik sendiri atau bebas sewa untuk lahan 6 meter persegi tersebut apabila disewakan ya dalam waktu 1 tahun itu diperkirakan Rp100.000. Jasa peternakan yang dibayarkan tidak ada, pengeluaran lainnya tidak ada sehingga pengeluaran keseluruhan yaitu Rp910.000 sehingga pendapatannya untuk usaha subsektor peternakan ini yaitu poin 707 1.230 dikurangi dengan pengeluaran yaitu di poin 716 910 sehingga didapatkan angka Rp320.000. Dan apabila untuk UTP terpilih yang menjadi wilayah tugas teman-teman mengusahakan jenis peternakan lainnya atau komoditas lainnya, teman-teman isikan juga di kolom berikutnya ya, yaitu kolom ini yang kelima 6 dan lain sebagainya sampai selesai untuk semua jenis komoditas subsektor peternakan tersebut. Dan kebetulan untuk saya contohkan ini hanya satu saja yaitu ayam kampung biasa sehingga halaman-halaman berikutnya kosong pastinya. Dan untuk yang D pendapatan usaha peternakan karena hanya satu saja tadi diperoleh angka Rp320.000. Dan karena contoh yang saya contohkan tadi, contoh kasus yang ditemukan, contohnya adalah mengusahakan tanaman pangan berupa padi, sawah inbrida, dan juga peternakan yaitu ayam kampung biasa, maka di blok 8 saya jawab tidak, maka langsung lanjut ke blok 9. Blok 9 juga tidak, maka langsung di kode 2 dan lanjut ke blok 10. Kemudian sama blok 11 juga tidak, langsung ke blok 12-nya. Blok 13 untuk pembibitan tanaman dan juga jasa pertanian juga tidak, maka di kode 4 lingkari angka 4 dan di kode 4 langsung ke blok 14.
14 harus teman-teman mulai mengisikan dari poin 1401 sampai dengan ke poin-poin berikutnya ya, yaitu poin 1423. Dan di sini juga teman-teman diminta untuk menanyakan detail untuk pendapatan juga dari ART lainnya, dan sebagai contoh yang saya contohkan di kasus ini yaitu ART lainnya berarti istrinya, pendapatan dari istri si UTP terpilih tersebut. Dan untuk angka-angka yang saya peroleh berdasarkan probing kepada UTP terpilih adalah seperti yang teman-teman lihat pada layar. Ini untuk poin 1401 pendapatan perkiraan sewa lahan sekitar 1 juta milik sendiri ya. Kemudian pendapatan sewa lahan milik sendiri dari pihak lain tidak ada. Seterusnya bisa teman-teman lihat. Dan sebagai informasi UTP terpilih yang saya contohkan di kasus ini yaitu bekerja sebagai buruh, di mana dalam 1 tahun terakhir kisaran beliau bekerja selama 300 hari dan satu harinya sekitar 50.000 untuk pendapatannya, sehingga dalam 1 tahun terakhir mendapatkan pendapatan yaitu dari buruh di sektor pertanian 15 juta rupiah. Untuk poin-poin berikutnya seperti yang teman-teman lihat pada layar, itu kebanyakan 0 ya. Ada angkanya di 1407 yaitu senilai 8 juta. Sehingga untuk UTP terpilih untuk isian di poin C pendapatan lainnya dimulai dari 1401 sampai dengan 1412 mendapatkan angka 24 juta rupiah. Dan untuk si ART lainnya di sini adalah istrinya. Ternyata beliau adalah guru ngaji di TPQ senilai 4 juta rupiah. Kemudian beliau juga mendapatkan SHU 500.000 rupiah, sehingga didapatkan angka untuk poin C-nya yaitu 4.500.000 rupiah. Berikutnya untuk pendapatan transfer, yaitu transfer masuk dan transfer keluar selama 1 tahun terakhir yang diterima oleh UTP terpilih dan juga ART lainnya seperti yang teman-teman lihat di layar. Terkhusus untuk subsidi, ternyata UTP terpilih mendapatkan subsidi bantuan pupuk ya, kemudian bantuan sosial berupa BPNT dengan nominal yang teman-teman lihat di sini, sehingga jumlah transfer masuk dalam 1 tahun yaitu 6.150.000 rupiah, sedangkan transfer keluarnya yaitu 500.000 rupiah, sehingga untuk mendapatkan transfer di poin D 5.650.000 rupiah. Sedangkan untuk si istri mendapatkan bantuan sosial berupa beras dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei sebanyak 5 kali, yaitu dengan penjumlahan 50 kg dengan nominal Rp720.000, dan juga 1418-nya mendapatkan arisan ya, undian berhadiah sebanyak 2 juta sehingga jumlahnya Rp2.720.000, dan untuk transfer keluarnya sebanyak Rp500.000 sehingga di poin D-nya diperoleh angka Rp2.220.000. Berikutnya untuk blok 15 yaitu rekapitulasi pendapatan unit usaha pertanian. Teman-teman pastikan menyalin dari kolom yang seharusnya. Di sini ada rambu-rambunya, disalin dari blok berapa, poin yang mana, teman-teman tinggal memasukkan saja dan pastikan dengan teliti agar tidak terkeliru. Dan untuk di poin D-nya yaitu jumlah pendapatan rumah tangga merupakan penjumlahan antara pendapatan rumah tangga yaitu dari UTP dan juga ART lainnya. Di sini kalau contoh yang saya contohkan diperoleh angka Rp37.933.000. Berikutnya untuk blok 16-nya itu pengeluaran konsumsi rumah tangga dibagi atau dirinci menjadi poin 1601 dan 1602. 1601 untuk rata-rata sebulan berdasarkan informasi yang diterima yaitu 1.200.000, kemudian di 1 tahunnya berarti dikalikan 12 maka diperoleh angka 14.400.000. Sedangkan untuk bukan makanannya yaitu 1602 di angka 1.500.000 dan dalam 1 tahun 18 juta, sehingga untuk jumlah neto penjumlahan dari 1601 dan 1602-nya untuk yang dalam kalkulasi 1 tahun diperoleh angka Rp32.400.000. Poin 1604 yaitu selisih pendapatan dan konsumsi rumah tangga, yaitu selisih antara blok 15D dengan selisih antara blok 16.1603. Di sini dapat diperoleh dari contoh yang saya contohkan, selisihnya adalah Rp5.533.000, di mana lebih banyak pendapatannya dibandingkan dengan pengeluarannya. Demikian yang dapat disampaikan.